Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar bisnis startup. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kegagalan-kegagalan bisnis, perkembangan kegagalan bisnis startup dan penyebabnya di Indonesia, lalu faktor kegagalan bisnis startup dan kesalahan dalam bisnis startup. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar pengantar bisnis, kita sudah masuk ke dalam bisnis startupnya, kita sudah mulai mengenal startup, bagaimana mengelola startup, tipe-tipenya ya, framework startup, bagaimana kita juga sudah belajar. Nah, nggak lupa juga kita juga udah tahu apa yang menyebab startup itu gagal, sehingga dari kegagalan ini kita bisa belajar agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan orang lain ya, sehingga mereka gagal. Kita bisa mengantisipasi ketika terjadi seperti ini bagaimana langkah-langkah kita, bagaimana alternatif kita. Baik. Kegagalan bisnis itu adalah ketika bisnis tidak dapat beroperasi secara menguntungkan, yang mana bisa mengarah pada gagal bayar kebangkrutan atau penutupan bisnis. Mereka tidak dapat menghasilkan uang karena pendapatannya tidak dapat menutupi biaya. Itu bisa karena pengelolaan operasi yang buruk, modal tidak cukup, tidak memiliki proporsi jual yang unik, dan daya saing lemah. Ya. Jadi pengertian kegagalan bisnis adalah ketika bisnis itu tidak mendapat keuntungan. Ya. Artinya dia bisa tetap beroperasi, tapi pemasukannya atau pendapatan yang diterima itu ternyata lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Artinya pendapatan yang diterima tidak bisa untuk menutupi biaya-biaya operasional ini. Ini karena apa? Bisa karena manajemen operasional yang kurang baik, atau memang di awal modalnya tidak cukup, atau tidak memiliki proporsi jual yang unik, jadi tidak memiliki karakteristik, tidak memiliki value, tidak memiliki nilai jual yang unik dari suatu produk, dan tidak mampu dalam bersaing. Daya saingnya lemah. Ini diantara penyebab-penyebab kegagalan dalam bisnis. Nah ini ya, kalau bisa kita lihat penyebab kegagalan bisnis apa? Pertama adalah persaingan yang ketat. Tidak bisa dipungkiri sekarang di era yang serba teknologi itu akan timbul persaingan-persaingan yang sangat ketat. Ya. Ketika kita tidak mampu bersaing ataupun kuncinya adalah kita tidak mampu beradaptasi atau mengikuti perubahan, ya kita akan kalah bersaing. Pengelolaan operasi yang buruk ini terkait berarti manajemennya. Bagaimana manajemen bisnis ini dikelola dengan baik. Ya. Akses pendanaan terbatas. Berarti ini terkait modal ataupun dana usaha. Lokasi yang kurang strategis, permasalahan arus kas, pengetahuan pasar dan pemasaran rendah, gagal membangun basis pelanggan, sumber daya manusia yang miskin, masalah legalitas, dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Ini beberapa faktor penyebab dari kegagalan bisnis. Nah, berdasarkan sebuah penelitian, ini ada beberapa alasan penyebab gagalnya dalam bisnis startup. Pertama adalah kekurangan dana. Ya, tertinggi adalah kekurangan dana. Artinya terkait masalah modal tadi, modalnya kurang, ya. Kedua, tidak ada kebutuhan pasar. Artinya ketika produk ini ditawarkan ternyata tidak masuk di pasaran. Kebutuhannya ternyata atau keinginan customer ternyata memang tidak sesuai produk tersebut. Sehingga tidak ada kebutuhan di pasar. Lalu kalah dalam kompetisi. Ya, ini 3 besar ini. Di bawahnya teman-teman bisa baca lagi, ada model bisnis yang cacat, ada masalah kebijakan atau legal, penetapan harga, tim yang tidak tepat, produk salah waktu, kualitas produk buruk, tim investor tidak cocok, pivot yang gagal, dan burnout atau kelelahan. Ya, ini semua faktor-faktor penyebab kegagalan dalam bisnis startup. Nah, kegagalan bisnis startup ini menurut juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi, Didi Permadi mengatakan salah satu alasannya berasal dari faktor manajerial. Oke, yaitu kurangnya pengalaman dan visi yang jelas. Jadi kurang pengalaman dan tidak memiliki visi yang jelas maksudnya.
Ya, itu kan berarti faktor manajerial ya, kurang pengalaman dan tidak memiliki visi yang jelas dari para pendiri perusahaan. Dedi juga menambahkan, mengutip laporan dari Valerie, bahwa faktor lainnya adalah perusahaan yang tidak fokus atau kurang fokus terhadap menjalankan bisnis. Selain itu, menurut laporan dari CB Insight, dua alasan utama startup mengalami kegagalan adalah karena pertama adalah kehabisan dana dan tidak adanya kebutuhan pasar. Ini yang menarik ya. Jadi kegagalannya ternyata kehabisan dana dan tidak ada kebutuhan pasar. Kemana nih dana yang bisa habis gitu ya? Kenapa kok jadi tidak efisien dalam pengelolaan dana? Dan ternyata kenapa pasar tidak membutuhkan produk tersebut? Ya, oke. Nah, ini berdasarkan hasil dari CNBC bahwa kegagalan startup bisnis startup di Indonesia itu pertama ternyata faktor terbesar adalah tidak adanya kebutuhan pasar. Lalu kehabisan uang dan komposisi tim tidak tepat. Ini 3 tertinggi nih. Peringkat 1, 2, 3 penyebab kegagalan bisnis startup di Indonesia. Ya, walaupun di bawahnya lagi teman-teman bisa lihat ada yang kalah dalam kompetisi, ada biaya tanggungan, lalu apa nih, produk tidak ramah, produk tanpa model bisnis, kehilangan fokus dan lain sebagainya, produk diluncurkan di waktu tidak tepat, hampir sama dengan tadi ya, dengan data yang tadi disampaikan. Cuman ini peringkat 1, 2, 3-nya ternyata hanya diputar aja nih gitu ya. Tidak ada kebutuhan pasar ternyata peringkat pertama. Kedua, tidak ada modal atau kehabisan modal. Ketiga adalah manajemen yang tidak lengkap, tidak tepat, penempatan orang yang tidak tepat. Tidak memiliki planning yang jelas. Pastikan bahwa kita sudah memiliki rencana konkret dan ide-ide bisnis yang cemerlang sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis startup. Untuk bisa mencapai kesuksesan pada bisnis startup, Anda wajib memiliki konsep bisnis yang jelas sejak awal. Siapa pebisnis memang boleh saja meniru startup lain yang sudah lebih dulu ada, tapi jangan lupa untuk memastikan bahwa Anda juga memiliki ide yang segar, orisinal, dan tentu dapat memenuhi selera pasar dengan baik. Ya. Ingat bahwa semua kegiatan itu diawali dengan planning, ya, punya rencana yang jelas. Punya rencana yang jelas, mau jalan seperti apa, bisnisnya mau seperti apa, dan juga ada singkatan ya dalam bisnis itu ada namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi, ya. Boleh aja setiap pebisnis di sini dikatakan mengamati dan meniru. Mengamati dan meniru produk yang sudah ada. Tapi ketika kita sudah mau mulai menjual suatu produk, ketika kita sudah mau berusaha sendiri, jangan sampai meniru, tapi buat modifikasi. Ya, jangan sampai menjiplak, tapi dimodifikasi. Karena apa? Kita pasti memiliki ide-ide yang segar, orisinal, ya. Dan tentunya kita punya kriteria sendiri atau penilaian sendiri terhadap kebutuhan pasar. Sehingga jangan serta-merta setelah kita amati harus kita tiru mentah-mentah, tapi harus kita modifikasi. Ya. Poin pertama adalah kita harus punya rencana yang jelas dulu. Kedua, manfaatkan peluang yang ada harusnya. Kesempatan atau peluang itu tidak datang 2 kali ya. Tapi kesempatan atau peluang itu akan datang bagi orang yang terus-menerus untuk mencoba, untuk mau belajar. Oke. Sebagai seorang pebisnis, wajib memiliki rasa peka terhadap kondisi sekitar, termasuk peka dalam melihat peluang yang ada. Peluang tersebut bentuknya bisa berbagai macam, mulai dari kerjasama dengan pebisnis lain, permintaan pasar dan konsumen, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, memanfaatkan peluang dan punya empati ya. Peka di sini artinya kita punya empati. Artinya kita lihat empati kita ketika kita lihat di sekitar kita ya. Yang apa yang kita lihat gitu ya di sekitar kita punya empati. Kira-kira saya bisa membantu apa nih ya untuk memudahkan. Nah, muncullah ide-ide seperti itu. Contohnya yang namanya ojek itu kan mungkin muncul dari empati. Kok saya naik ojek saya harus jalan dulu ya ke pangkalan ojeknya. Bisa nggak ya? Saya mau naik ojek tapi saya tinggal tunggu di rumah ojeknya yang datang. Nah, dari empati itu muncullah suatu gagasan bagaimana dibuat aplikasi yang ojeknya bisa datang ke kita. Nah, itu contohnya kita empati. Berkembang lagi untuk makan ya, untuk makan minum. Orang pasti butuh makan minum.
Ketika misalnya orang yang sibuk, orang yang mungkin pengen makan tapi makanannya jauh atau kondisinya hujan, gimana supaya makanan itu bisa datang ke rumah? Nah, dibuat lagi lah foodnya ala online. Sama hal dengan kiriman barang kan seperti itu juga. Nah, itu berangkat dari empati kan, muncul hal-hal seperti itu. Jadi memanfaatkan peluang ya dengan memiliki rasa empati kita untuk melihat peluang tersebut. Kedua, lalu tidak memiliki tujuan. Nah, harusnya ini tidak terjadi kalau kita sudah merencanakan di awal. Kalau kita sudah punya planning. Ketika kita sudah punya planning, kita punya empati terhadap peluang, pastinya kita punya tujuan. Nah, tujuan bisa tidak muncul ketika kita tidak punya perencanaan yang jelas. Ya. Di sini ditekankan tujuan itu dengan singkatan SMART, yaitu spesifik atau spesifik berarti fokus ya. Lalu bisa diukur, measurable, achievable, dapat dicapai, dan relevan dan timely. Artinya tujuan itu ya standarnya harus SMART ini. Spesifik, tujuannya harus spesifik mau kemana nih, harus terarah. Lalu tujuannya harus bisa diukur. Ada standar pengukuran yang bisa dibandingkan, bisa diukur. Dan tujuannya memang harus bisa dicapai. Tapi juga harus relevan, artinya realistis dengan kondisi kita, dengan kemampuan kita. Jangan juga terlalu ambisius dan timely. Ada tenggang waktunya, ada deadline-nya. Nah, itu jadi tujuan itu harus mencakup SMART ini. Tujuan bisnisnya harus jelas, punya indikator yang bisa diukur, realistis dengan keadaan, relevan dengan bisnis kita, dan memiliki deadline ya atau tenggat waktu yang akan menjadi deadline ini ya. Bisnis yang tidak mempertimbangkan kelima hal tersebut saat menetapkan tujuan bisnis akan memiliki potensi yang cukup besar dalam mengalami kegagalan. Oke. Tidak memiliki modal yang memadai. Nah, kurangnya modal juga menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah bisnis startup. Meskipun modal yang besar tidak serta-merta menjamin kesuksesan bisnis. Namun, pastikan bahwa kondisi keuangan perusahaan dikelola sebaik mungkin agar tidak terjadi defisit di kemudian hari. Nah, artinya dengan adanya modal ini bagaimana tadi melalui perencanaan ya bisa disusun penggunaan modal secara efektif dan efisien. Sehingga kita tahu mana yang perlu anggaran dana yang cukup besar, misalkan mana yang bisa di skip dulu, misalkan seperti itu. Ya. Jadi keuangan bisa dikelola dengan baik. Kurang percaya diri terhadap produk. Nah, terkadang sebagai pemilik bisnis pemula, ada kalanya kita merasa kurang pede terhadap produk yang kita buat sendiri atau produk yang kita tawarkan. Nah, kalau posisi kita seperti ini, harusnya kita harus segera buang jauh-jauh. Kita harus yakin dulu dengan produk kita. Karena kita sebagai pengguna awal nih, sebagai user pertama gitu ya. Ketika kita yakin, kita ngomong keluar, kita akan lebih pede lagi gitu ya, menjual produk ini. Rasa takut akan gagal yang berlebihan biasanya menjadi pemicu timbulnya pikiran-pikiran seperti ini. Sebagai pendiri startup, kita harus memiliki mindset yang positif. Nah, agar bawahan Anda juga menyerap energi positif tersebut. Yakinlah bahwa produk kita ini adalah produk yang terbaik. Jadi salah satu poin untuk memulai bisnis startup adalah memang fokus dan niat, ya. Kita punya keyakinan atau mindset yang positif ya, mindset positif dan fokus. Jadi kita punya keyakinan yang positif. Ketika kita sudah punya keyakinan yang positif, mindset yang positif, kita akan selalu muncul keyakinan dalam diri sendiri dan kita akan selalu muncul ide-ide yang kreatif. Karena apa? Pikiran kita sudah dibuka secara positif. Tapi kalau pikiran kita itu sudah negatif, sudah pesimis, ya kita akan tertutup tuh pikiran kita. Jadi nggak bisa berkembang. Jadi selalu rubah mindsetnya secara positif bahwa saya bisa, saya yakin, saya mampu bahwa produk ini yang terbaik. Dengan didukung juga memang kualitas yang memang memadai ya bahwa untuk menunjukkan produknya yang terbaik. Sehingga dengan begitu akan muncul tuh ide-ide kreatif kita untuk menjalani startup ini. Nah, kegagalan berikutnya adalah menghindari dengan teknologi. Sedangkan teknologi merupakan dasar utama dari sebuah startup. Mempelajari teknologi baru memang bukan hal yang mudah.
apalagi jika kita tidak memiliki latar belakang IT. Belum lagi menggunakan teknologi dalam bisnis pasti membutuhkan biaya yang cukup tinggi, padahal keuangan bisnisnya belum begitu lancar. Nah, menekan budget saat baru membangun sebuah startup memang cara yang baik, namun menggunakan bisnis merupakan investasi penting demi berlangsung bisnis Anda. Nah, di zaman sekarang ini sudah eranya teknologi, kita harus siap dengan perubahan. Kita harus siap dengan keterbukaan adanya perubahan teknologi. Dan kita itu harus open, kita harus beradaptasi. Jangan pernah antipati terhadap perubahan, jangan pernah menutup terhadap teknologi itu sendiri. Harus selalu, kuncinya tadi harus selalu belajar, ya. Walaupun memang tidak mudah, ya, tapi harus selalu belajar memanfaatkan teknologi ini. Minim budget untuk marketing. Nah, marketing merupakan hal utama dalam startup untuk bisa berkembang. Tanpa marketing yang baik, bisnis Anda tidak akan memiliki brand awareness dan konsumen tidak akan melirik bisnis Anda sekalipun startup Anda memiliki konsep yang menarik. Biasanya, media sosial memiliki fitur advertising sehingga kita perlu mengeluarkan budget. Jangan takut untuk mengeluarkan sedikit biaya lewat advertising karena Anda akan menjangkau banyak target konsumen baru lewat marketing ini. Ya, marketing ini ya mau nggak mau pasti sebagai ajang promosi kita ya untuk memperkenalkan produk baru, apalagi kita perusahaan baru, untuk bisa dikenal di masyarakat ya kita melalui kegiatan namanya marketing ini. Ya mau nggak mau kita memang sudah harus membuat pos sendiri budgetnya untuk biaya marketing ini. Ya. Dan kita juga harus tahu bagaimana trik-triknya ketika marketing itu melalui iklan yang menarik bisa dilihat sama orang dan orang mulai tertarik. Teman-teman sekarang sudah lihat berbagai macam bentuk iklan yang bentuknya abstrak iklannya, yang memang iklannya menarik ya, dengan kata-kata yang ya kata-kata kekinian lah, bentuk-bentuk iklan kekinian ya, yang bisa menarik calon pelanggan kita untuk membeli produk kita. Kurang memahami pasar. Nah, di sini sebaiknya kita melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kita observasi pasar, kita analisa pasar kebutuhan seperti apa, kita lihat perilaku kita lihat perilaku konsumen. Kalau perlu kita juga lakukan voice of customer, ya. Kita lihat keinginan pelanggan itu seperti apa. Tadi dengan empati tadi ya, selain dengan empati, ya, kita peka dan kita juga coba dengar langsung suara dari pelanggan seperti apa. Sebelum melakukan pemasaran, lakukan riset pasar terlebih dahulu. Lewat riset pasar ini, kita bisa mengetahui mana pasar yang cocok dengan bisnis startup milik kita. Untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu, coba untuk mengetahui pasar yang sesuai dengan produk Anda. Jadi supaya lebih efektif dan efisien, ya kita main di pasar, memang pasar kita gitu ya, yang sesuai dengan produk kita. Hal ini bisa kita lakukan dengan melakukan analisa pasar. Lewat analisa pasar, kita bisa mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap produk yang ditawarkan serta jangkauan bisnis kita. Jadi, penyebab kegagalannya karena kita kurang memahami pasar. Mungkin kita tidak melakukan riset pasar ataupun kita tidak melakukan analisa pasar. Ataupun kalaupun melakukan mungkin tidak komprehensif. Ya. Jadi penting di awal melakukan riset dan analisa pasar supaya tahu produk kita itu tahu dulu kebutuhan konsumen itu di mana. Setelah itu baru kita tahu produk kita nanti kira-kira cocok di level mana, di segmen mana. Ini pentingnya untuk memahami pasar. Memiliki sikap mudah menyerah. Persaingan bisnis startup memang semakin ramai, matinya satu bisnis startup bisa diikuti dengan tumbuhnya 1000 bisnis startup yang baru. Nah, ada yang pernah bilang gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Gitu ya. Buatlah kegagalan itu sampai sudah bosan datang ke diri Anda sehingga tinggal satu ada kebangkitan. Ya, ya prinsipnya ketika seorang mau jadi wirausaha ya harus memang ulet ya. Jangan mudah menyerah. Ya. Oke, selanjutnya pengeluaran yang tidak sesuai. Saat mendirikan bisnis startup, banyak orang yang mengira bahwa diperlukan budget yang besar demi menarik konsumen lewat strategi marketing atau teknologi yang canggih. Hal ini tidak salah, namun ada baiknya jika kita juga menyesuaikan pengeluaran dengan budget yang kita miliki. Sebagai pemilik bisnis, kita perlu mengutamakan mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Ya, balik lagi ya terkait tadi masalah pendanaan, kita perlu menyusun suatu rencana juga agar dana itu bisa digunakan secara efisien. Jadi mana yang memang betul-betul kita gunakan dulu dana ini, kita post di mana yang masih bisa kita skip dulu.
Mari bisa kita tahan dulu sesuai dengan kondisi modal kita pada saat itu. Tidak memfokuskan digital marketing pada tujuan bisnis. Sama seperti bisnis lainnya, bisnis startup juga memerlukan untuk memiliki pendapatan. Cara untuk memiliki pendapatan dengan digital marketing adalah dengan cara membuat semua kegiatan Anda mencapai tujuan bisnis secara konkret. Cara terbaiknya yaitu memperbaiki kesalahan digital marketing tanpa tujuan bisnis adalah menciptakan sebuah marketing funnel. Karena tidak semua hasil digital marketing akan langsung terjadi penjualan, maka marketing funnel ini memiliki beberapa tahapan yang masing-masing merupakan tujuan bisnis kecil. Ya, kembali lagi diulangi bahwa sekarang sudah era teknologi, ya jadi gunakan juga teknologi digital untuk menjual produk kita. Oke, ini kesalahan dalam bisnis startup. Kalau tadi kita bicara penyebab kegagalannya, sekarang kesalahan-kesalahan dilakukan. Mendirikan bisnis startup seorang diri. Karena di balik bisnis startup yang sukses pada umumnya terdapat tim yang kuat dan ideal. Jadi, ya tidak salah juga ketika teman-teman bertindak sebagai CEO ya, seorang diri. Ya, ketika teman-teman memang menguasai semuanya, punya dasar yang kuat, modal yang kuat, sudah menguasai pasar, ya, dan memang yakin. Ketika itu teman-teman bisa membuat tim, ya, ujung-ujungnya adalah teman-teman membuat tim juga, gitu ya. Jadi ada baiknya dari awal sudah membuat tim secara kerjasama, sama-sama mendirikan, ataupun ketika teman-teman sudah punya ide, rangkul beberapa teman-teman kalian untuk mendirikan bisnis startup ini. Pemilihan lokasi yang kurang tepat, sehingga bisnis startup akan kesulitan untuk berkembang. Nah, sekarang umumnya kan bisnis startup itu ya tidak terlalu melihat lokasi ya, artinya kantor teman-teman kan tidak harus punya kantor atau gedung ya, cukup di rumah, kerja di rumah gitu. Tapi mungkin untuk penempatan produknya, nah bagaimana produk kita apakah di satu tempat atau sifatnya produknya mobile ya di mana saja, sehingga kita juga tidak memusingkan masalah tempat ini juga gitu ya. Menghindari pesaing atau kompetitor seperti mengurangi kualitas atau keuntungan dapat mengakibatkan kegagalan pada bisnis startup. Oke. Pada zaman sekarang ini kalau bicara kompetitor itu sudah suatu hal yang jangan dianggap sebagai suatu hal yang negatif. Jadikan kompetitor itu sebagai pesaing yang positif. Kembali lagi ketika kita sudah punya mindset yang positif terhadap kompetitor kita akan muncul ide-ide kreatif bagaimana nih supaya kita bisa bersaing dengan para kompetitor kita. Bagaimana kita menciptakan produk yang bervalue, produk yang bernilai, produk yang unik sehingga membedakan produk kita dengan kompetitor kita. Nggak bisa dipungkiri kondisi saat ini kita mungkin sudah tahu dapurnya kompetitor. Sebaliknya kompetitor pun tahu dapurnya kita. Sehingga untuk memenangi persaingan ini, competitive advantage ini apa? Ya, layanan yang terbaik, produk yang berkualitas ya, bukan dengan perang-perangan harga ya, tapi dengan produk berkualitas, harga yang layak. Di situ kita bersaing. Memecahkan masalah yang sama yang berujung sia-sia. Daripada kita memecahkan masalah yang sama, sebaiknya kita mencari masalah lain dan membayangkan bagaimana bisnis startup Anda bisa memecahkan masalah tersebut. Tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Ya. Nah, kembali lagi nih bahwa kita harus sifatnya harus fleksibel, ya, harus mampu segera beradaptasi, segera menyesuaikan dan segera mengambil keputusan menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan lalu bertindak. Ada actionnya apa nih? Kita sudah sadar adanya perubahan. Nah, cara kita beradaptasi adalah segera menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Gitu ya. Salah dalam merekrut karyawan, khususnya programmer. Nah, bisa memilih programmer merupakan salah satu hal penting dalam mendirikan bisnis startup. Salah dalam memilih platform. Memilih platform yang salah akan membebani bisnis startup Anda atau bisa jadi Anda akan kehilangan pengguna. Misalnya, server untuk website Anda. Apabila performa server lambat, maka pengguna menjadi enggan untuk mengunjungi website Anda. Nah, ini juga ya, servernya lambat, terus mungkin aplikasinya terlalu jelimet, banyak angka-angkanya, akhirnya mungkin 1-2 kali customer nyoba-coba iya, tapi ketika tahu lambat dan pembandingnya ternyata lebih cepat, ya udah kita ditinggalin tuh aplikasi kita. Nah, ini harus pandai-pandai kita dalam memilih
karyawan khususnya programmer dan juga dalam memilih platformnya. Selanjutnya menunda peluncuran bisnis startup. Karena merasa software atau layanan belum 100%, semakin lama kita menunda bisnis, maka semakin lama pula kita akan mendapat jawaban dari permasalahan tersebut. Ya. Kita pernah belajar di materi sebelumnya bahwa jangan nunggu 100% sempurna. Ketika kita sudah siap, coba luncurkan. Nah, dari situ kita bisa dapat evaluasi kan, ada kendala apa yang terjadi dalam software kita. Masukan dari customer apa? Masukan dari pelanggan apa? Dari situ kita bisa upgrade. Makanya sering ada aplikasi yang dia akan update terus kan, update versi. Nah, itu karena ada perbaikan-perbaikan. Lebih baik berjalan seperti itu. Karena balik lagi kalau dari awal, ketika kita tidak mendapatkan peluang atau memanfaatkan kesempatan, itu kesempatan akan hilang. Dan peluang atau kesempatan itu tidak datang dua kali. Tapi peluang atau kesempatan akan datang pada orang yang selalu mencoba. Ya, jadi lebih baik kita terus mencoba, peluang akan datang, kesempatan akan datang ya. Ketimbang kita nunggu 100% dulu baru kita launching. Oke. Merilis produk yang terlalu dini. Hal ini juga akan berdampak pada reputasi bisnis startup Anda juga. Nah, artinya jangan juga kita terlalu gegabah ya. Yakin bahwa bisnis kita sudah benar-benar siap, baru kita munculkan. Tidak memikirkan target pengguna, sehingga produk dibuat kurang tepat sasaran. Nah, ini juga sama, kita tidak tahu segmennya di mana, kita tidak fokus segmennya kemana, sehingga akhirnya ketika di pasaran ya nggak tepat sasaran jadinya ketika muncul di pasaran produk ini. Tidak sesuai target jadinya. Menggalang dana yang terlalu sedikit atau menggalang dana terlalu banyak dan menghabiskan uang tersebut gitu ya. Kembali lagi, dananya atau modalnya tidak digunakan sesuai rencana yang sudah dibuat. Ya. Tidak ada pengelompokan, tidak ada pos-posnya, sehingga kita tidak bisa mengukur efektif dan efisiensi dari penggunaan dana ini. Lalu manajemen investor yang buruk atau tidak baik, lalu mengorbankan para pelanggan demi profit yang banyak, terjadinya konflik antara founder, konflik internal akan berdampak pada operasional perusahaan pasti. Terjadi laporan keuangan yang tidak benar. Nah, kalau udah terjadi fraud seperti ini udah arahnya adalah etika, ya pasti juga akan mempengaruhi juga kelancaran dari usaha kita dan kurang maksimal dalam menjalankan bisnis startup. Oke, ya kurang maksimal juga sehingga bisnisnya bisa kurang maksimal, artinya teman-teman kurang fokus ya, atau ya terlalu menganggap remeh bisnis ini ya. Ini kesalahan-kesalahan yang timbul dalam bisnis startup. Jadi gimana? Kalau yang saya pernah dengar dari salah seorang pelaku bisnis digital, bahwa ketika kita mau memulai satu bisnis digital itu minimal ada 4 hal. Pertama adalah mindset kita. Artinya rubah mindset kita terhadap teknologi tadi. Kita harus familiar, kita harus adaptasi terhadap perubahan teknologi. Kita harus terbuka dengan teknologi, jangan sampai antipati. Artinya dengan adanya perubahan teknologi yang sangat-sangat cepat, ya, selama kita masih hidup ini pasti perubahan akan selalu ada. Kita harus selalu terbuka. Kita harus selalu bisa belajar terhadap perubahan teknologi ini. Oke, yang kedua yang harus kita miliki adalah bahwa modal kita, terutama kita sebagai orang Muslim, kita sudah diberikan modal paling utama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu akal pikiran dan tubuh kita. Dengan akal pikiran ini bisa kita gunakan untuk melahirkan ide-ide yang kreatif. Dengan tubuh yang kita miliki bisa kita gunakan untuk bergerak, ya, mencari relasi, mencari mitra, gitu ya, melakukan survei atau survei pasar, melakukan riset customer, melakukan voice of customer, ya, bahkan nanti akan muncul empati dari hal-hal seperti itu. Jadi manfaatkan modal utama ini selain memang masalah uang itu tadi ya, tapi manfaatkan modal utama ini untuk menjalankan bisnis startup. Ketiga, ya fokus dan niat. Ketika kita sudah serius untuk menjalani bisnis startup, fokuskan kita mau jalan bisnis startup ini dengan baik dan niatkan ya bisnis ini sebagai ya salah satu bentuk ikhtiar kita, sebagai bentuk usaha kita, sebagai ibadah kita gitu ya. Fokus dan niat.
Dan terakhir adalah value. Bagaimana produk Anda ini, produk kita ini bervalue, memiliki nilai tersendiri, memiliki ciri khas. Tadi sudah disebutkan banyaknya kompetitor di bisnis ini, pasti. Ya. Sangat mustahil ketika kita menunjukkan suatu bisnis atau suatu produk, itu belum ada di pasaran. Umumnya pasti sudah ada di pasaran dulu. Nah, tinggal gimana value-nya. Artinya gimana yang membedakan antara produk kita dengan produk pesaing kita. Nah, itulah 4 hal yang perlu kita lakukan ketika kita memulai bisnis. Ya. Dan juga tadi ada singkatan yaitu ATM tadi ya. Ketika kita mau masuk bisnis, kita boleh belajar dari orang lain. Kita amati pola kerja gimana, kita tiru produknya seperti apa. Tapi ketika kita mau masuk ke bisnis kita sendiri, harus kita modifikasi cara kerjanya, pola kerjanya, produknya itu harus kita modifikasi. Jangan menjiplak. Ya. Jadi ATM, amati, tiru, dan terakhir lakukan modifikasi terhadap produk tersebut. Supaya apa? Balik lagi tadi terhadap value tadi. Ada pembeda, ada ciri khasnya terhadap produk Anda. Sehingga dengan adanya pembeda tadi, adanya ciri khas tadi, produk kalian akan masuk dalam memori pikiran customer. Akan menjadi brand tersendiri, tercipta brand tersendiri gitu ya. Walaupun produk tersebut sebenarnya banyak gitu ya. Cuman karena ada ciri khasnya, mungkin dari nama, mungkin dari logo, mungkin dari tagline, mungkin dari rasa atau dari bentuk dan lain sebagainya ya. Apa yang bervalue, customer akan selalu terngiang-ngiang dan akan menjadi customer yang loyal. Ketika customer itu loyal, dia akan menjadi tempat promosi gratis untuk produk kalian. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman menjalankan produk, ketika teman-teman menjalankan bisnis startup, kita juga harus belajar dari apa saja yang menyebabkan bisnis ini gagal. Ya, kesalahan-kesalahan apa saja yang menyebabkan bisnis ini gagal, sehingga dari situ kita bisa mengantisipasi, menyiapkan supaya tidak melakukan hal yang sama juga. Baik, demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, jadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan, baik untuk pribadi kita maupun untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setelah ini teman-teman bisa melakukan absen di Google Form yang telah saya siapkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik wabil hidayah wal taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.